Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita? Sehat nggih? Alhamdulillah. Di pagi hari ini kita akan belajar di luar kelas dalam rangka belajar membuat pupuk kompos. Apa anak-anak? Membuat pupuk kompos. Nah, apa-apa yang harus dan perlu kita persiapkan untuk membuat pupuk kompos? Ingat-ingat, antara lain, 1, tong atau drum komposter. Bagaimana kalau kita tidak punya komposter? Kita bisa menggunakan sak, kita bisa menggunakan karung, kita bisa menggunakan bak bekas wadah cat yang besar itu, atau mungkin alat-alat yang lain yang intinya bisa digunakan sebagai penyimpanan sampah yang sudah kita kompos. Paham ya? Ini yang pertama. Apa yang pertama yang harus ada? Komposter. Apa itu komposter? Tempat untuk mengkompos sampah. Yang pertama. Yang kedua adalah aktivator sampah yang harus kita kompos. Ini namanya aktivator. Aktivator yang kita gunakan adalah EM4 ya, EM4 dan molase. Apa itu EM4? EM4 adalah mikroorganisme efektif. Ada 4-nya berarti ya, mikroorganisme efektif 4. Paham? Coba saya ulang lagi. Yang kita gunakan untuk mengkompos sampah supaya menjadi pupuk yang subur untuk tanaman ada 2. Di antaranya 1 EM4, terus yang kedua adalah molase. Saya ulang. EM4 dan molase. Apa itu EM4? Ya, mikroorganisme efektif 4. Kemudian yang satunya gandengannya adalah molase. Molase itu adalah tetes tebu. Pak, kalau tidak ada molase terus apa? Yang penting manis-manisan. Apa itu? Ya otomatis gula. Bisa gula pasir, bisa gula merah, bisa gula batu, bisa gula apapun, yang penting manis, yang penting unsur gula. Paham ya? Pak, kalau tidak ada EM4, apa kita bisa mengkompos sampah? Bisa. Ya. Gantinya EM4 misalnya nasi yang sudah basi itu juga bisa digunakan sebagai komposter. Bisa dipahami? Oke, yang pertama adalah tong komposter, yang kedua adalah sepasang mikroorganisme efektif ini, ya, yaitu EM4 yang digandingi dengan tetes tebu. Terus yang ketiga, ya ini penting, otomatis, ya, air. Fungsinya apa? Untuk mencampur aduk 2 unsur ini. 2 unsur ini kita campur, ya, antara EM4 dengan tetes tebu ke dalam air dan kita larutkan sebelum kita aplikasikan pada sampah yang sudah kita siapkan. Ini harus kita larutkan dulu. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat otomatis sampahnya. Nah, sampah ini boleh sampah kering, boleh sampah basah, boleh sampah dapur. Mama, ya, ibu, setiap pagi kan masak. Waktu masak, ya, membuat sayur, itu kan jelas ada sampahnya. Baik itu daun brambang, bawang, daun sayuran, ya, apa itu mungkin kangkung, mungkin itu sawi yang dibuang karena itu tidak digunakan sebagai bahan sayur, itu kan masuk ke sampah. Nah, sampah itu bisa kita gunakan sebagai media atau bahan pengkomposan. Karena kita ada di lingkungan sekolah anak-anak, maka sampah kita yang utama adalah daun-daun kering yang jatuh dan berguguran. Setiap pagi kita sapu itu. Jadi komposter ini relatif mudah penggunaannya selama kita mau dan mampu. Mau, punya niatan,
mampu untuk menggerakkan teman-teman kita. Tidak hanya kalian sendiri anak-anak, tapi semua warga sekolah, teman-teman satu kelas kita ajak. Teman-teman, kalau ada sampah jangan dibuang. Kalau ada sampah jangan dibakar, ya. Tolong sampah itu dipilah. Yang sampah plastik tolong sendirikan, gitu ya. Ajak Kemudian yang sampah-sampah daun juga disendirikan. Baik daun kering maupun sampah daun basah tolong disendirikan. Jadikan satu antara kering basah tidak apa-apa, yang penting daun. Nah, nanti bisa kita gunakan sebagai bahan pembuatan kompos. Ada yang ditanyakan? Pertama yang harus ada apa? Komposter. Yang kedua? EM4 dan molase. Yang ketiga? Air. Terus yang keempat, sampah. Ya, sampah itu dari apa? Dari daun-daun kering yang berguguran setiap hari itu. Cukup? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau sudah mungkin ini corong nanti digunakan untuk mengaplikasikan di botol. Ini hanya membantu saja, ya. Gayung juga sama, digunakan untuk mengambil air, untuk mengisi bak, untuk mengaplikasikan EM4 dan molase tadi, ya. Paham ya? Oke, cukup. Nah, sambil lalu mempersiapkan medianya, ini ada yang harus didahulukan. Saya jelaskan. EM4 yang kita gandengi dengan molase ini harus kita campur dulu dalam sebuah air bak ini, sambil lalu menunggu persiapan kompos yang akan kita komposting di sini. Ya, paham? Oke. Nah, kita membutuhkan berapa? Karena komposternya 2, kemudian sampahnya ini setiap pagi kita dapat sampah, maka setiap kali dapat masukkan, nanti caranya gampang, kita kasih tahu, ya. Kita mencoba, langkah pertama adalah mencampur EM4 dengan tetes tebu dulu. Air yang saya siapkan ini ada 4 liter. Ini 4 liter. Maka ini nanti kita kasih 2 tutup EM4 dan 2 tutup molase. Bisa dipahami? Ini 4 liter, ya. Kita kasih 2 tutup EM4, tapi dikocok dulu. Kasih 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini penting, nanti kamu akan bikin sendiri setelah Pak Syukur. 1, 2. Kemudian tetes tebunya atau molasenya juga. Nah, fungsinya apa anak-anak? Fungsinya pada waktu kita mengkompos sampah, EM4 dan molase ini bisa mengaktifkan mikroba-mikroba kecil yang nanti akan merubah sampah menjadi humus. Ya, oke, kita taruh di sini, taruh sini, Mbak. Kemudian kita aduk dengan rata. Ya, aduk dengan rata. Ini aromanya harum anak-anak. Ini tidak basi tapi harum. Nah, diaduk dengan rata dan ditunggu ya 5-10 menit sebelum kita aplikasikan pada sampah yang akan kita kompos. Jadi, mengapa ini kita dahulukan, kita campur dulu sambil lalu menunggu sampah kita siapkan? Ini sudah berjalan 5 atau 10 menit. Berarti sudah bisa diaplikasikan pada sampah. Nah, nanti untuk menyiramkan bisa menggunakan gembor karena ini aplikasi kecil. Oh ya, ini ditutup, Pak. Yang ini, Pak. Tolong dibuka lagi. Yang merah, yang kuning ya. Tidak bau kok. Karena kita ukuran kita adalah kecil, hanya 2 komposter, maka kita bisa menggunakan botol aqua bekas yang bisa kita gunakan sebagai media penyiraman. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan ke botol. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi fungsinya apa botol ini? Ini fungsinya hanya
sebagai tempat atau alat untuk menyiramkan molase dan EM4 tadi yang sudah kita campur. Nah, ini sudah kita kasih lubangan-lubangan. Nah, ini nanti tinggal menyemprotkan begini. Nah, ini nanti begitu. Kalau sudah sampahnya sudah kita masukkan ke tong sampah. Nah, hari ini kita akan mencoba satu tong dulu, satu komposter dulu, ya. Bersama Pak Syukur satu komposter, nanti komposter satunya kalian sendiri yang bekerja. Dan harus bisa. Bisa dipahami ya? Oke. Dah, sekarang sampahnya geser ke sini. Aduh, anak Yu, geser. Oke. Ini kita buka dulu. Ya, kita buka dulu, kemudian cepat kancingnya juga kita buka, kita ambil. Ini nanti kita gunakan untuk menutup. Kita tuangkan di sini dulu, ya. Nah. Gimana Bu? Siap Bu? Jawab. Udah ya. Tidak apa-apa Mbak, tidak racun itu. Ini sampah kita. Sebelumnya sampah kita masukkan ke komposter, ya. Tolong dipilah dulu. Bila mana ada kayu-kayu yang keras atau plastik, tolong disingkirkan dulu. Nah. Oke, cukup ya. Nah, kalau sudah dianggap bersih, ya, sampah siap untuk dimasukkan ke tong komposter. Lihat, caranya ini secara bertahap, berlapis dulu. Masukkan dulu yang material keras, batu-batu dibuang atau disingkirkan. Ya. Nah, kemudian dalam satu lapisan, ya, dah, ini kita siram dengan EM4 dan molase tadi. Bisa dipahami? Jadi anggap aja sampah satu hari masuk di sini. Setiap hari kan kita nyapu, ya kan? Setiap hari kan kita membersihkan halaman. Nah, hasil daripada sampah waktu membersihkan halaman kita masukkan ke tong. Jadi tong komposter itu fungsinya seperti itu. Masukkan, kemudian kita siram menggunakan molase dan EM4 yang sudah kita aplikasikan tadi, yang sudah kita campur tadi. Nah, dengan cara seperti ini, ya. Ini Pak, geser gini, kalau ayo. Nah, yang penting ini ditutup, dibuka. Nah, ya, dianggap sudah basah, kan tipis kan, 5 cm kan, karena sampah hasil daripada pengumpulan dalam satu hari. Pada pagi hari kita masukkan seperti ini, dianggap cukup. Kemudian ini disimpan, nggak usah jauh-jauh nyimpannya, di samping tong komposter saja. Karena apa? Besok akan kita gunakan lagi. Kemudian keesokan harinya kita nyapu lagi, dapat lagi, ya kan, masukkan lagi. Coba 2 anak, 1 anak mungkin Akmal, Elita, ya, masukkan kurang lebih 1 jengkal, kurang lebihnya ya, karena waktu kita nyapu halaman kita dapat sampah lagi. Nah, masukkan, ayo, terus anggap aja itu sudah bersih. Ayo, tangan 2. Ya, kayu lah. Oke. Lagi. Masukkan lagi. Nah. Oke. Siap. Oke, cukup. Anggap aja ini hari kedua. Paham? Hari kedua kalian dapat sampah seperti yang tadi.
kemudian dimasukkan ke tong komposter, kemudian kamu apa yang harus kamu lakukan lagi? Menyiram air apa ini EM4 ke dalam sampah yang sudah kita masukkan komposter. Cara menyiramnya tinggal tekan. Kita tidak usah pakai kompres atau spray, tidak usah. Kita bisa memfungsikan ya menggunakan bahan bekas, salah satunya botol air mineral. Coba Akmal disiram Al, sing sekiranya sampai basah. Nah, nggak apa-apa. Nah, loh, enak kan? Gantinya gembor kan? Oke, dianggap cukup karena hanya sampah 1 hari ya. Cukup kurang lebih ya ketebalannya 10 cm lah karena 1 hari. Nah, ini alat siramnya gampang kok. Jadi botol bekas tutupnya kita lubangi menggunakan solder kecil-kecil ya. Nanti setelah ini buat sendiri. Nah, kemudian kita simpan lagi. Jangan lupa ditutup ya, mohon maaf. Setiap kali selesai memasukkan sampah dan menyiram air molase dan EM4, maka ditutup yang rapat. Jangan lupa itu. Harus ditutup yang rapat dan dikancing. Kenapa? Karena proses pengkomposan itu harus anaerob. Anaerob itu anti udara atau tidak boleh ada udara masuk. Jadi harus ada anaerob. Ruang udaranya sini harus hampa, kosong, tidak boleh udara dari luar masuk ke dalam tong pengkomposan. Ini namanya proses anaerob. Tutup dan dikancing, ini kancingnya nanti setelah terakhir. Paham? Ini hari kedua. Sekarang dilanjut hari ketiga. Coba hari ketiga untuk yang putri. Ini Mbak Alma, sini Mbak. Masukkan Ma. Siapa yang belum? Coba gantian. Dua anak. Oke. Nah, masukkan ke sini. Ini pada waktu kita membersihkan halaman di hari ketiga. Dapat sampah lagi, masukkan lagi. Nah, oke, masukkan lagi. Mana? Kalau ada material besar diambil ya. Nah, bahkan kalau lebih cepat, ingin proses pengkomposan lebih cepat, daun-daun kering yang kita masukkan ke dalam komposter itu boleh kita guntingi kecil-kecil, biar lebih cepat, ya. Jadi saya ulang, agar lebih cepat hasil daripada pengkomposan, daun yang lebar-lebar, yang tebal-tebal boleh dikecilkan dengan cara digunting. Ya, ini Mbak, tadi kasih jalan. Oke, atau kamu di situ. Oke, ya, siap ya. Oke, setelah selesai, nah, kemudian disiram lagi menggunakan molase dan EM4. Silakan yang belum mencoba. Nah, ini. Nah, ini namanya proses pengkomposan. Nah, lagi diperkirakan cukup. Nah, dah. Nah, ini ya, bisa dipahami. Kalau ingin kurang basah, misalnya diperkirakan kurang basah, ya kita tambah lagi. Ya, tidak apa-apa. Ini tidak bau, ini tidak racun, ya. Ini bersih. Nah, jadi jangan khawatir, kok bau Pak? Jangan khawatir. Nah, ya. Seperti ini dan seterusnya. Bisa dipahami? Seperti ini dan seterusnya. Karena sampah kita sedikit relatif kecil, tidak sampah besar. Kalau sampah besar sekalian, karena hanya di lingkungan sekolah, hanya setiap pagi kita menyapu, kemudian sampahnya relatif kecil, maka kita buat seperti ini. Bisa dipahami? Ada yang ditanyakan tentang cara memasukkan dan cara mengaplikasikan EM4 dan tetes tebu? Nah, kalau tidak, setelah selesai dimasukkan dan kita spray dengan cairan EM4 dan tetes tebu, kita tutup lagi. Anggap aja ini aplikasi yang terakhir karena sudah penuh, ya. Karena sudah penuh, besok bikin lagi. Karena apa? Proses pengkomposan sampah ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Jadi kurang lebih 1 bulan. Setelah ini kita bisa menutup. Oke anak-anak ya. Setelah dianggap cukup, ya, karena ini sudah penuh, maka harus kita tutup. Ini konsepnya harus anaerob, jadi tidak boleh udara masuk ke dalam. Nah, anaerob namanya.
Setelah ini kita kancing, ya, kita kancing. Ini kancingnya. Nah, sip. Dah. Kalau sudah terkunci seperti ini, kita harus naruh di lebih ke atas atau di tempat yang relatif tinggi seperti ini. Bisa di atas batu, bisa kita pakai dengan kursi atau apa ya yang bisa digunakan sebagai tempat. Nah, bisa dipahami? Kapan kita ngecek sampah ini jadi apa belum? 1 minggu sekali kita cek. Cara ngecek bisa dibuka dari atas karena setiap pagi kita masukkan sampah baru, ya. Bisa dari sini. Kalau ini dari atas sudah jadi betul, dengan cara ini kita buka, ya. Kuncinya kita buka. Ya, kemudian kita cek, oh sudah matang, berarti ini kita panen. Untuk yang atas, pintu atas ini berfungsi sebagai tempat untuk memanen pupuk padatnya atau sampah yang sudah jadi pupuk padat. Kita buka di sini kalau besok sudah matang. Kemudian yang bawah kita fungsikan sebagai jalannya memanen pupuk cairnya. Nah ini, jadi ini tinggal buka sini, insya Allah pupuk cairnya sudah mengalir ke sini. Kapan itu? Kalau sudah jadi. Bisa dipahami? Sakit Pak? Enggak ya? Nah. Cukup? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak, sekarang kalian yang praktek sendiri. Nah, siapkan di sini dulu, biar mudah ya. Oke. Nah, cek dulu. Nah, dicek dulu pintu-pintunya, dikunci dulu ya. Pintunya dikunci. Nah. Ya, berdua saja. Berdua. Ya. Ini diisi. Tolong ini isikan. Oke, anak-anak, ini mau mencoba mengkompos sampah ya. Ini mikroorganismenya sudah campuran, siap untuk diaplikasikan pada sampah. Tetapi terlebih dahulu harus dimasukkan ke botol aqua bekas. Masukkan sampah di hari pertama. Katakan hari pertama dapat berapa, masukkan. Oke, hari pertama udah cukup, jangan banyak-banyak, yang penting basah. Oke, itu hari pertama. Kemudian hari kedua kita nyapu halaman lagi. Dapat sampah lagi, kita masukkan. Jadi kalau ada sampah jangan dibuang anak-anak. Nah, kita masukkan. Kemudian kita siram lagi dengan E4 dan molase tadi. Dengan rata ya. Oke, yang penting basah dulu. Ini sudah berjalan kok anak-anak nanti. Oke, lanjut. Di hari ketiga sampai setiap saat membuat kompos seperti ini. Tidak ada kata membuang sampah harus dibakar dan dibuang di sungai, jangan. Oke, kalau ada material diambil, itu kertas, plastik diambil. Oke, kemudian disiramkan lagi. Cukup. Berikutnya hari ke berapa? Ketiga, silakan. Sampai semua masuk ke tong, silakan. Nah, seperti ini anak-anak. Jadi setiap kali ada sampah, tolong sampah ini disapu, kumpulkan. Kemudian setelah dipilah, sampah organiknya tolong tidak boleh dibuang atau tidak boleh dibakar. Tetapi sampah yang organik, sampah yang daun kering, daun basah dan lain-lain yang bisa
busuk seperti itu bisa dikomposkan atau masukkan ke tong kompos yang hari ini kita coba untuk diproses. Ini pembuatan kompos dari sampah daun kering dan daun basah yang ada di sekitaran sekolah kita. Nah, masukkan. Oke. Nah, gitu Mas, masukkan Mas. Nah, masukkan itu. Semuanya masukkan ke tong. Nah, lagi sekalian. Jadi sekali lagi anak-anak, bahwasanya di hari ini kita mengadakan pembelajaran bersama, yaitu mengkompos sampah kering menjadi pupuk kompos yang bermanfaat dan bisa menyuburkan tanaman kita. Cara-cara yang harus dilakukan si anak, salah satunya yang sudah dilakukan tadi adalah diantaranya kita siapkan media komposternya, yaitu tong yang sudah kita siapkan, ada 2 buah tong itu tadi. Kemudian yang kedua bahan kompostingnya yaitu PM4 dan tetes tebu. Yang ketiga air secukupnya. Yang keempat mungkin sampah yang otomatis sebagai bahan untuk dikompos. Jadi sampah ini sudah dipilah, diantaranya mana sampah organik dan anorganik seperti itu. Kemudian dari tahap demi tahap anak-anak sudah melakukan pengkomposan di komposter yang sudah kita sediakan. Di mana misalnya hari pertama dapat 1 karung sampah kita masukkan, kemudian kita siram air PM4 dan tetes tebu, kemudian dari kedua dimasukkan lagi, di ketiga dimasukkan lagi, dan selalu disiram, kemudian ditunggu sampai sampah ini bisa matang dan siap untuk diaplikasikan pada tanaman kita. Caranya ngecek, di situ sudah difasilitasi pintu dindingnya ya, dari ini sudah ada kancingnya juga. Ini cara untuk mengecek dan memanen. Sementara yang dari atas itu untuk memasukkan media kompostingnya ya, yaitu sampah kering atau sampah basah yang insya Allah akan kita lakukan seperti ini. Nah, ini anak-anak sudah aktif. Nah, kemudian setelah dianggap cukup ya, kemudian ditutup. Jangan lupa tutupnya harus dikunci dan dirapatkan ya. Kalau tidak bisa dan tidak ada kuncinya, tolong ditutup menggunakan lapisan plastik kemudian ditali yang rapat. Karena proses pengkomposan ini sifatnya adalah anaerob ya. Ini dikunci, setelah dikunci disimpan di tempat sedikit tinggi ya. Ini kebetulan ada kursi bekas kita gunakan. Nah, sekarang disimpan di situ. Ayo Mas. Ayo kerannya ditaruh di depan. Oke. Nah, ini pengkomposan di hari ini sudah selesai. Insya Allah besok pagi kita nyapu halaman lagi, dapat sampah lagi, kita masukkan lagi, dan tetap kita sediakan sebagai air EM4-nya yang sudah kita aplikasikan pada ember ini. Nah, ini dimasukkan ke botolnya. Ini bisa digunakan untuk besok. Oke, mungkin itu aja dulu untuk pengkomposan sampah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.